Hai guys, balik lagi di vlog baru aku. Di sini aku ada di kampus. Nah, di sini aku lagi kumpul dengan teman-temanku. Hai guys. Hai. Lagi apa tuh? Kita lagi cari artikel tentang kanker serviks nih. Oh ya teman-teman, di sini kayaknya kita punya rangkuman materi mengenai kanker serviks. Kalian mau lihat nggak? Mau tahu nggak apa itu kanker serviks? Kalau mau, ayo kita simak bareng-bareng. Apa sih penyakit kanker serviks itu? Jadi pengertian dari kanker serviks adalah kanker serviks salah satu jenis kanker yang paling banyak menelan korban pada wanita di seluruh penjuru dunia. Menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, setidaknya dilaporkan ada 15.000 kasus kanker serviks setiap tahunnya yang terjadi di Indonesia. Kanker serviks adalah kanker yang muncul pada sel-sel di leher rahim. Kanker ini terjadi saat ada sel-sel di leher rahim alias serviks yang tidak normal dan berkembang terus dengan tidak terkendali. Sel-sel abnormal ini dapat berkembang dengan cepat sehingga mengakibatkan tumbuhnya tumor pada serviks. Tumor yang ganas ini kemudian akan berkembang dan menjadi penyebab kanker serviks. Bagaimana gejala awalnya? Yang pertama, pendarahan vagina yang tidak normal. Yang kedua, keputihan yang tidak biasa. Yang ketiga, nyeri saat berhubungan intim. Yang keempat, frekuensi buang air kecil yang meningkat. Yang kelima, mudah lelah. Yang keenam itu pembengkakan di salah satu tungkak. Selanjutnya itu ada kehilangan nafsu makan, kemudian sembelit, dan bercak darah di urin. Yang terakhir itu ada keluar urin atau feses dari vagina. Apa saja faktor penyebabnya? Faktor penyebabnya antara lain: yang pertama, infeksi human papillomavirus atau HPV. Yang kedua, penyakit menular seksual. Yang ketiga, pola hidup tidak sehat. Yang keempat, sistem kekebalan tubuh yang lemah. Faktor penyebab lainnya yaitu: yang kelima, penggunaan pil KB. Keenam, hamil usia muda dan sudah pernah hamil dan melahirkan. Yang ketujuh, riwayat konsumsi obat hormon DES. Dan yang kedelapan, faktor keturunan. Ayo deteksi dini. Deteksi dini dapat dilakukan dengan yang pertama, pap smear. Pap smear dilakukan dengan mengambil sampel jaringan sel dari leher rahim menggunakan alat khusus yang disebut spekulum. Yang kedua, inspeksi visual asam asetat atau IVA. Deteksi untuk mengetahui kondisi serviks dengan melihat abnormalitas setelah mengoleskan larutan asam asetat atau asam cuka 3-5%. Yang ketiga, metode HPV-DNA. Metode ini memanfaatkan PCR test yang sudah dimiliki. Langkah ini merupakan upaya untuk deteksi stadium kanker lebih cepat. Yang keempat, biopsi serviks. Prosedur di mana sampel kecil jaringan dikeluarkan dari serviks dan sel-selnya diperiksa di bawah mikroskop untuk membaca kelainan. Apakah ada cara untuk mengobatinya? Tentu saja ada cara untuk mengobatinya. Yang pertama, ada operasi. Operasi atau pembedahan merupakan cara pengobatan paling umum. Sebagian orang hanya memerlukan operasi untuk mengobati kanker serviks. Lalu yang kedua, ada terapi radiasi. Terapi radiasi ini menggunakan dosis radiasi yang terkontrol untuk membunuh atau merusak sel kanker serviks. Selanjutnya ada kemoterapi. Kemoterapi merupakan cara mengobati kanker serviks dengan menggunakan obat-obatan untuk membunuh sel kanker. Obat-obatan yang digunakan dalam kemoterapi ini biasanya diberikan melalui pembuluh darah atau intravena. Selanjutnya ada kemoradiasi. Ketika terapi radiasi dikombinasikan dengan kemoterapi, itu dikenal sebagai kemoradiasi.
Selanjutnya ada terapi yang ditargetkan. Ini adalah perawatan obat yang menargetkan ciri-ciri spesifik sel kanker untuk menghentikan pertumbuhan dan penyebaran kanker. Yang terakhir ada perawatan paliatif. Pengobatan kanker serviks ini adalah salah satu aspek perawatan di mana tim profesional kesehatan memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, praktis, budaya, sosial, dan spiritual pasien. Yuk, kita cegah. Bagaimana cara pencegahannya? Cara pencegahan yang pertama yakni vaksin HPV yaitu Human Papillomavirus. Yang kedua, kita lakukan pap smear. Yang ketiga, lakukan hubungan seks yang aman. Dan yang keempat yaitu konsumsi makanan pencegah kanker serviks. Ayo deteksi kanker serviks sedari dini. Untuk menuju Indonesia sehat. Ini nih tim anggota kelompok 1 dimulai dari saya sendiri yaitu Ida Inyemenudia Puspita NIM 023. Saya Ida Ibu Turis Madewi dengan NIM 033. Saya Kadek Arisdana dengan NIM 012. Saya Niputu Persina Paviani NIM 020. Dan Kadek Dwi Setiawati NIM 017. Perkenalkan, saya Ida Ayu Aristiapayanti dengan NIM 009. Saya Ana Agung Isriano Pramidalem dengan NIM 026.